yang buat sehari-hari itu enaknya motoran. Oh, lu punya motor nih? Saat ini punya bisnis di bidang otomotif, spesialnya di sepeda motor. Tahu paling laris itu tipe motor apa? Kalau sekarang yang motor laris itu paling ya Matic ya, yang simple. Matic ya. Itu Supra atau geter itu ada nggak Om? Satria U. Yang kayak gimana ya? Supra X-Ras 25 dia biasanya. Karisma juga geter. Kas itu, kredit itu ya tujuannya itu KTP daerah. Karena kalau KTP daerah kan nggak bisa beli motor baru di Jakarta. Pokoknya Jabotabek ser deh nggak bisa. Karena KTP daerah misalkan Jawa, Kalimantan nggak bisa. Dia nggak bisa. Tonton kelanjutan video ini dan jangan lupa subscribe YouTube Nawala GKEJ Joglo. Ibu bapak warga Desa GKJ Joglo yang terkasih, mari kita nonton bareng ibadah Halun Sinode GKJ yang ke-28 pada tanggal 29 Mei 2024 di GSP Lantai Dasar. Adioso! 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 Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Joglo, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 26 Mei 2024, Persidangan Majelis. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Warga baru, Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo dari Ibu Woro Budi Setianingsih dengan alamat Jalan Haji Mencong, Ciledug, Tangerang, masuk dalam wilayah pelayanan 3F dengan Penetua Yuli Tias Kristianti dan Diaken Setio Purwanto. Jika jemaat yang bersangkutan hadir dalam ibadah hari ini, kami persilahkan untuk berdiri. Baik, saya lanjutkan. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang untuk dan bersekutu di GKJ Joglo. Tuhan Yesus memberkati. Katekisasi Bina Pranikah. Tim katekisasi pernikahan akan menyelenggarakan katekisasi Bina Pranikah mulai bulan Juni 2024. Bagi warga jemaat yang hendak menikah di bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 dapat mendaftarkan diri melalui sekretariat GKJ Joglo atau majelis wilayahnya masing-masing. Umat yang terkasih, hari ini adalah hari ibadah pertukaran pelayan firman PGIW DKI Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-74 PGI. Ibu Pendeta Maria Sri Hartati melayani di GKI Delima di ibadah pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Pak Pendeta Widianto Nugroho melayani di GKI Kafling Polri di ibadah pukul 10. Terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam daya dan kuasa Roh Kudus kita senantiasa diperbarui dan dimampukan untuk melakukan apa yang baik menurut pandangannya. Maka marilah kita datang dan beribadah kepadanya dengan penuh rasa syukur. Ibadah minggu ini mengangkat tema dilahirkan dan dibarui Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, dilahirkan dan dibarui Roh Kudus, yang berdasar atas pembacaan firman dari Roma 8 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima. Kami mengundang umat untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 3, Hai Mari Sembah. Perisai umatnya
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam persahabatan dan persekutuan kepada jemaat GKJ Joglo dari saya Pendeta Adi Cahyono dan Majelis Jemaat GKI Delima Jakarta. Pada hari ini gereja-gereja di lingkup PGI terkhusus PGI wilayah DKI Jakarta tengah menghayati bulan Oikumene dan perayaan HUT ke-74 PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Melalui pertukaran pelayan firman pada saat ini diharapkan kita dapat mengingat gerak keesaan gereja yang memiliki sejarah panjang di Indonesia ini. Keesaan gereja yang dipahami PGI sebagai persekutuan umat Tuhan dalam melaksanakan misi Allah di bumi Indonesia. Kiranya kita semua dapat terus membangun persaudaraan serta bergerak bersama menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi Indonesia. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Keesaan, Kidung Jemaat 256 ayat 1-3, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Umat yang terkasih, Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan berpikir. Karena itu, kita mampu secara bebas memilih jalan hidup kita. Saat ini, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk memilih jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat yang terkasih, mari kita
mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengabaikan perintahnya untuk saling mengasihi dan masih saja menebarkan kebencian kepada sesama. Oleh karena itu, mari kita menundukkan kepala, mohon pengampunan Tuhan dengan memanjatkan doa secara pribadi masing-masing. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah ya Tuhan, seru dan doa kami. Semoga kami dimampukan untuk memilih kasih seperti-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 13, bait yang pertama dan yang kedua. Oh Allahku, jenguklah diriku. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Umat sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami agungkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Allah yang terus hadir dan berkarya di tengah dunia ini melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk perhimpunan dalam peribadahan hari ini. Tuhan boleh hantarkan kami di rumah-Mu yang kudus ini, ataupun mereka yang mengikuti secara live streaming. Kami datang dengan segala rasa syukur dan kerinduan kami untuk semakin dekat dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya dalam rangkaian peribadahan hari ini kami sungguh-sungguh merasakan perjumpaan dengan Engkau. Pada kesempatan ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pengobatan ataupun penyembuhan pemulihan. Kami mendoakan Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Subyarse Sunardi, Bapak Harto, Bapak Roni Heriatno, Bapak Akwan, dan juga mungkin beberapa yang belum bisa kami sebutkan satu persatu dalam segala pergumulan sakit mereka. Tuhan, lampahkanlah rahmat dan cinta-Mu Tuhan, terlebih kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan juga memberkati orang-orang yang Tuhan utus untuk mendampingi, merawat. Tuhan, tambahkan kasih karunia Tuhan yang kuasa Tuhan melingkupi untuk menyempurnakan segala karya yang mereka lakukan untuk mendampingi, merawat, mengobati saudara-saudara keluarganya. Kami juga teringat untuk para warga lanjut usia dalam segala pergumulan mereka di usia senja. Biarlah mereka dipenuhi rasa syukur dengan segala situasi keadaan yang mereka alami, rasakan, tetap merasakan, mengalami, melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan juga terus dicurahkan bagi keluarga yang mendampingi, yang merawatnya, baik itu anak, mantu, cucu, ataupun suster perawat. Kami pun saat ini bersehati mendoakan Tuhan untuk pergumulan para keluarga dalam segala perjuangan iman mereka maupun perjuangan hidup mereka. Biarlah mereka tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam mengarungi bahtera rumah tangga di samudera kehidupan ini. Tuhan terus berikan hikmat bijaksana kepada para keluarga dan juga istri pendamping. Tuhan berikan rahmat cinta Tuhan, agar mereka tetap hidup dengan cinta kasih dan mengasihi anak-anak mereka dengan penuh cinta yang daripada Tuhan, terutama bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Dalam segala jerih lelah perjuangan mereka meniti masa depan, kiranya kasih karunia Tuhan juga terus menuntun memimpin anak-anak kami yang terus sedang memperlengkapi diri dengan berbagai pengetahuan, ilmu, dan juga pengalaman untuk mereka menapaki masa depan yang lebih baik. Kami mendoakan anak-anak kami Tuhan dalam segala relasi pergaulan mereka di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di tengah era digital di mana media sosial menjadi wahana terbesar untuk mereka berrelasi, berkomunikasi. Kiranya tuntunan pimpinan rahmat Tuhan terlebih kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun, membimbing agar anak-anak kami memiliki pergaulan yang baik, memiliki pergaulan yang sehat, bahkan boleh hadir menjadi cahaya yang menerangi dan membagikan hal yang baik di tengah dunia ini. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang sedang berproses, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Biar Tuhan terus berikan ketekunan, keteguhan hati dalam setiap tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Kami pun teringat kepada anak-anak kami Tuhan yang sedang berproses, berjuang, juga menemukan pasangan hidup, pendamping hidup mereka. Tuhan berikan keteguhan hati, kekudusan, dan juga ketulusan dalam membangun cinta dan juga merenda masa depan dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan senantiasa memberikan tuntunan dan pimpinan. Kami pun saat ini bersehati mendoakan untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja GKJ Joglo dengan segala karya pelayanan dan kehidupan jemaat. Tuhan terus memberkati majelis jemaat, para pendeta. Biarlah mereka terus diberikan hikmat bijaksana, secara khusus untuk Pendeta Maria Sri Hartati, Pendeta Widianto Nugroho, dan segenap penatua kemajelisan, diaken. Biarlah Tuhan berikan kesatuan hati kepada mereka untuk terus mewujud nyatakan karya Allah melalui setiap program kegiatan pelayanan yang ada. Kami saat ini juga bersehati untuk gereja-gereja Tuhan
secara khusus di lingkup GKJ Klasis Jakarta bagian Barat, di mana GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah sedang terus berjuang, berproses untuk mendapat perizinan dan pembangunan gereja. Tuhan terus menolong, memperlengkapi para panitia dan juga pihak-pihak terkait, dibukakan hati yang tulus dan kudus untuk memperlengkapi dalam proses perizinan ini. Akhirnya Tuhan, pada waktu Tuhan semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan gereja-gereja di Indonesia dalam lingkup kesatuan PGI yang pada hari ini serentak merayakan ulang tahun yang ke-74. Tuhan limpahkan rahmat cinta Tuhan agar gereja Tuhan sungguh-sungguh diberikan kesatuan semangat untuk bersatu, menyatakan, mewujud nyatakan karya Allah melalui setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap program pertukaran pelayan firman yang pada hari ini sedang berlangsung di DKI Jakarta. Tuhan memimpin setiap para utusan hamba Tuhan untuk melayani agar boleh menjadi pewarta-pewarta sukacita, kegembiraan dan berkat Tuhan bagi umat-Mu yang dilayani. Bapa di surga, kami saat ini juga akan bersati mendoakan bangsa Indonesia. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di Sumatera Barat karena banjir lahar dingin Gunung Merapi, di Sulawesi Selatan berbagai bencana juga terjadi di 6 kabupaten dan juga di Kalimantan Timur, dan juga beberapa wilayah Indonesia yang mungkin tidak terjangkau atau belum terpublikasi. Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan terus hadir nyata bagi mereka yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dan bangkit kembali, menata hati, menata diri, menata semangat untuk berpulih dan bangkit melanjutkan kehidupan mereka. Biarlah lewat kehadiran bantuan, pertolongan, sukarelawan, khususnya dari pemerintah dan pihak-pihak berwenang terkait, mereka melihat ada harapan, melihat ada semangat untuk berpulih. Bahkan jauh lebih daripada itu juga Tuhan, gerakkanlah hati kami setiap pribadi lebih pribadi untuk memiliki aksi nyata, mendukung upaya pemulihan dan juga pertolongan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana. Bapa di surga, kami pun menyerahkan pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden yang saat ini sedang mempersiapkan transisi pergantian kepemimpinan nasional karena sudah ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tuhan berkati setiap proses politik yang ada, baik dalam pembentukan koalisi maupun oposisi. Biarlah setiap anak bangsa, setiap partai-partai politik dan setiap pihak-pihak terkait tetap berhati mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur telah membawa syafaat kami dalam peribadahan hari ini, dan saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, agar firman yang akan kami baca dan kami terima, kami renungkan, biarlah menjadi benih firman Tuhan yang boleh bertumbuh dengan baik, subur dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh beroleh pengertian dan juga kemampuan untuk mewujud nyatakannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa-doa kami ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17 saya akan bacakan untuk kita semua. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru Jilid 2 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging.
Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sugeng enjang. Wah, masih berasa benar ya GKJ-nya. Ya, tadi saya sempat bertanya, GKJ Joglo ibadah bahasa Jawanya jam berapa? Saya tanya Pak Dion. Pak Dion kebetulan rekan saya di Penabur, ya sering beliau panggil saya. Saya pikir jam 5 sore ibadahnya Bapak Ibu. Ternyata hanya bulan-bulan khusus saja ya, minggu khusus. Ya, saya Pendeta Adi Cahyono, asal saya dari Solo Bapak Ibu. Jadi ya saya kira GKJ adalah juga bagian yang tidak terpisahkan. Beberapa rekan saya dan juga pendeta GKJ, dan saya juga mengenal beberapa rekan juga. Ibu Bapak sekalian, saya sangat bersyukur pada hari ini. Enggak perlu perkenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti perkenalannya sesudah kebaktian boleh kalau mau ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Saya di GKI Delima sejak tahun 2014 proses kependetaan. Jadi saya sudah 10 tahun di Jakarta. Katanya medoknya sudah hilang gitu ya. Sudah hilang. Iya, tapi karena memang saya sebenarnya di Solo juga terakhir meninggalkan Solo tahun 1992 Bapak Ibu Saudara, karena orang tua saya harus hijrah ke Lampung. Jadi memang saya sudah pindah-pindah ke Lampung, ke Lubuk Linggau, balik lagi ke Jawa. Baru kemudian sekolah, saya S1-nya pertanian Bapak Ibu, agribisnis di Salatiga, 8 tahun kerja, baru ambil teologi di Jogja 3 tahun, dan setelah proses kependetaan GKI, penempatan saya di Jakarta. Ya banyak yang bilang kok medoknya sudah nggak kelihatan Pak, ya karena sudah campur-campur Bapak Ibu. Dan saya baru tahu ternyata di GKJ, saya pikir semuanya monggo nyun sewu, ternyata ada Horas juga gitu tadi saya lihat. Dan saya lihat memang banyak sekali Bapak Ibu di sini bukan hanya orang Jawa. Saya bersyukur GKJ bisa menjadi tempat untuk umat Tuhan, bukan hanya dari suku Jawa tetapi secara khusus anak-anak Tuhan dari berbagai etnis, suku bisa tetap beribadah. Secara khusus hari ini Ibu Bapak sekalian, kita juga dalam rangka pertukaran pelayan firman ke-74 PGI, kita diingatkan untuk bersama-sama menyadari keberadaan kita sebagai umat Tuhan di Indonesia, khususnya kita adalah satu. Dan tema yang dipilih Majelis GKJ Joglo menurut saya menjadi penting untuk kita renungkan kembali dan juga kita refleksikan dalam kesatuan kita, bahwa kita dipersatukan sebagai umat Tuhan karena ada karya Roh Kudus yang terus boleh mewarnai setiap gereja kita tanpa memandang suku, etnis, bahkan bangsa ya. Tetapi karya Tuhan terus dinyatakan melalui Roh Kudus agar Tuhan terus dipermuliakan
di dunia ini, terutama melalui laku hidup kita. Tema kita hari ini, Bapak sekalian, dilahirkan dan dibaharui oleh Roh Kudus, mengajak kita di minggu, kalau secara kalender gerejawi, minggu ini Minggu Trinitas, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh mengimani dan juga menghidupi, kalau kata yang suka saya pilih ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri dan hati kita dan mendorong memampukan kita untuk terus mewujud nyatakan karya Allah yang sudah diwujudkan, dilakukan oleh Yesus dan diteruskan oleh Roh Kudus melalui gereja mula-mula dan sampai sekarang kita diajak untuk menghayati dan menghidupannya. Ibu Bapak sekalian, Minggu Trinitas mengingatkan kepada kita akan ajaran Trinitas yang menjadi inti ajaran gereja, yaitu terkait hakikat relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun kita juga harus mengakui gereja sudah sejak lama bahkan sampai saat ini masih terus berlangsung menggumuli ajaran Trinitas ini. Ajaran ini bermula dari konsili persidangan uskup di Nikea tahun 325. Ajaran Trinitas memang sesuatu yang misteri bagi sebagian orang yang masih belum mau menerima dan percaya. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mau percaya dan mengimani akan ada kuasa dan karya Roh Kudus yang memampukan mereka memahami, merasakan dan juga menyatakan karya itu di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti bahwa Allah hadir sebagai pencipta, penyelamat dan penuntun umat. Terlepas dari perdebatan Trinitas itu satu pribadi atau tiga pribadi dan perdebatan lainnya. Saya kutipkan bahwa Sinode GKJ sudah memiliki pokok-pokok ajaran yang juga sudah terus dinyatakan dan perlu kita ingat kembali di momen Minggu Trinitas ini, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang satu dan yang sama dan mempunyai satu pribadi, yaitu Allah. Dalam permenungan kali ini, Ibu Bapak sekalian, secara khusus kita akan menghayati peran ataupun karya Roh Kudus melalui tema dilahirkan dan dibaharui Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri telah berkarya dalam melahirkan dan membaharui umatnya. Maksud dan tujuan melahirkan membaharui umatnya tentu supaya umatnya senantiasa memiliki hidup baru. Melalui tema ini kita diharapkan mampu menghayati karya Roh Kudus yang melahirkan dan membarui manusia supaya beroleh hidup baru dalam keselamatan yang telah Bapa janjikan dan dinyatakan melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati bacaan kita dari surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus yang dikenal sebagai surat yang sangat teologis, sangat sistematis, di mana Paulus bukan hanya mengajarkan apa itu keselamatan, tetapi sungguh-sungguh Paulus meletakkan fondasi-fondasi iman-iman Kristen, bagaimana mereka umat Allah boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam bagian yang kita baca hari ini menekankan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah ini sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengutip dari Injil Yohanes. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam diri kita ini ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu. Roh Allah ini sendiri bersaksi tadi, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan kita menyebut Allah sebagai Aba dan Bapa. Paulus menegaskan itu untuk menjelaskan Aba adalah panggilan akrab seorang anak Yahudi kepada bapaknya. Mungkin apabila untuk masa kini hampir sama dengan sebutan bapak, ibu, romo, romo ibu, ataupun papi, mami. Menunjukkan kedekatan anak dengan bapak atau kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah Bapa, dan sebagai anak tentu akan menerima warisan. Sebelum berbicara tentang warisan,
Siapa yang berharap dapat warisan, Bapak Ibu? Kalau sudah mampu mandiri biasanya kita tidak membutuhkan warisan. Itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita masuk. Tapi yang saya ajak untuk kita perhatikan, Ibu Bapak sekalian, sebutan anak ke bapak ini bukan menggambarkan sebuah hubungan biologis, ya, tetapi ini sebuah relasi yang menggambarkan kedekatan anak kepada bapa yang memiliki sebuah peran tugas khusus yang membuat kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah bapa. Sedikit kita mencermati kata warisan yang dimaksud di sini adalah janji-janji Allah, dan janji itu akan diterimanya bersama dengan Kristus dengan catatan. Paulus mengatakan ya, kita juga siap rekoso, menderita. Yang artinya di sini kita diajak untuk menghayati bahwa untuk Yesus dimuliakan, Yesus harus menjalani peristiwa salib, dan untuk itu akhirnya Tuhan dimuliakan. Paulus di Filipi 2 menyebutkan bahwa untuk itulah Yesus disebut sebagai Tuhan dan Kristus. Ibu Bapak sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengingatkan kepada kita sebagai anak, warisan untuk mendapatkan janji keselamatan itu juga harus terus kita imani, tetapi juga kita harus hayati. Untuk menerima janji keselamatan itu kita juga harus siap untuk menderita. Menderita dalam arti kita harus siap membayar harga sebagai pengikut Kristus, dan juga boleh senantiasa menyadari bahwa memang untuk mengikut Kristus dan mendapat kemuliaan Kristus itu kita harus senantiasa menghayati setiap karya pengorbanan penderitaan Kristus itu, sehingga kita sungguh-sungguh layak untuk merasakan menikmati anugerah keselamatan yang dijanjikan melalui korban Kristus yang sempurna. Ibu sekalian, dalam konsep ini kita bisa memahami Paulus memang menyadari ataupun menekankan Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang pilihan. Ya, tertulis di ayat 29. Ini pun juga sama dalam pemahaman iman terkait inkarnasi, bahwa Yesus dalam hakikatnya sebagai anak Allah hadir menjadi manusia. Ibu sekalian, dalam konsep ini kita bisa menemukan hubungan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sebagai yang berprakasa dan berkehendak, berinisiatif dalam pikiran atau kehendaknya untuk melahirkan Yesus anak Allah sebagai wujud pikiran dalam tindakannya menyatu dengan manusia bersama menderita, sedangkan Roh Kudus adalah yang mendorong, memimpin, mengajar, menyadarkan tentang Bapa, Anak, Bapa dan Anak, sehingga konsep ini disebut dengan triangle yang secara sederhana merupakan gambaran dari pikiran, tindakan, dan dorongan. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini, Bapak sekalian, Roh Kudus ini akan terus memimpin, menuntun umatnya sebagai anak-anak Allah Bapa, supaya memiliki hidup yang terus-menerus diperbaharui sampai menerima janji keselamatan yang dijanjikan Bapa melalui Yesus Kristus. Sebagai umat yang menerima karya Trinitas itu, maka kita juga harus menjalani iman kita, mewujud nyatakan iman kita dengan menjalani pikiran, tindakan, dan dorongan itu dalam keseharian kita. Pertanyaannya, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita mewujudkan, menunjukkan bahwa Roh Kudus yang melahirkan dan membaharui kita itu nampak dalam keseharian kita. Perlu untuk sungguh-sungguh dipahami, istilah dilahirkan dan dibaharui oleh Roh Kudus adalah sebuah konsep yang menekankan peran Roh Kudus dalam proses kelahiran kembali dan transformasi spiritual seseorang. Kalau dalam bacaan leksionari minggu ini, Bapak Saudara, Injilnya adalah Injil Yohanes pasal 3. Mengisahkan tentang Yesus yang bercakap-cakap dengan Nikodemus. Di situ Yesus menjelaskan bagaimana orang yang lahir baru itu.
Dalam konteks kelahiran kembali, dilahirkan berarti dilahirkan kembali dalam Roh Kudus yang berarti memiliki kehidupan baru yang diberikan oleh Allah seperti yang dinyatakan Yesus dalam Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 tersebut. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus berarti memiliki perubahan yang mendalam dalam hidup, termasuk perubahan karakter, pertumbuhan spiritual, dan hadirnya buah roh dalam hidup kita. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan yang terjadi secara langsung oleh Roh Kudus, tetapi juga melibatkan peran manusia yang harus menyerahkan diri dan menerima Injil. Dengan demikian kita orang percaya yang menerima karya Roh Kudus akan memiliki kemampuan untuk berubah dan menjadi seperti Kristus melalui bimbingan dan pembaharuan Roh Kudus. Ini menjadi penting untuk kita pahami, kita terima, dan kita lakukan di tengah kehidupan dunia saat ini yang sering berubah secara cepat. Era digital membawa perubahan kehidupan yang secara sangat cepat sehingga sering disebut juga dengan era disrupsi. Era perubahan yang sangat besar dan cepat. Mungkin kita sudah melihat mengalami selama pandemi Bapak Saudara. Bahkan sampai sekarang ibadahnya pakai live streaming ya saudara. Sebelum pandemi sudah live streaming belum Bapak Ibu Majelis? Belum kan? Gara-gara pandemi dipaksa, benar enggak? Dan sekarang ini menjadi sebuah media yang biasa untuk kita pakai menjangkau secara khusus, tujuannya tentu bagi mereka yang kesulitan ataupun berhalangan datang beribadah ke gereja. Ini menjadi sebuah kenyataan yang mengingatkan pada kita bahwa kita harus peka dan siap ketika kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang terus berubah dengan cepat. Teknologi bisa membuat kita menolong untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar. Tetapi kalau kita tidak waspada, perubahan teknologi, perubahan disrupsi tadi juga bisa membuat kita sebagai anak-anak Tuhan larut dalam pusaran. Oleh sebab itu kita hari ini diingatkan Ibu Bapak sekalian untuk sungguh-sungguh senantiasa menyadari dan menghidupi karya Roh Kudus dalam keseharian kita sehingga kita terus diperbaharui dan juga bisa menunjukkan hasil karya pembaharuan Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beberapa poin, rasanya enggak semua akan saya bagikan bagi saudara. Karya Roh Kudus dalam diri kita yang harus nampak. Yang pertama adalah transformasi karakter. Dalam masyarakat era disrupsi yang seringkali diwarnai kecenderungan menjadi hedon dan materialisme, orang yang dibaharui Roh Kudus akan senantiasa menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilaku mereka dan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih peduli terhadap kepentingan orang lain dan lebih fokus pada nilai-nilai spiritual. Sebagai contoh, Ibu Bapak sekalian, kita yang ada di kota besar, yang awalnya selalu sibuk demi mengejar karir ataupun pencapaian, mobil terbaru, gadget terbaru, sehingga kita harus bekerja keras, kadang-kadang sikut sana sikut sini, demi supaya bisa membeli gadget ataupun juga barang-barang yang diinginkan. Tapi sebagai orang-orang yang dilahirkan dan dibaharui oleh Roh Kudus, kita harus senantiasa memiliki mindset atau pemikiran, mulai memprioritaskan waktu dan energi untuk mau berbagi dan peduli dengan orang lain yang membutuhkan, bahkan bisa lebih aktif terlibat dalam pelayanan sosial. Di tengah perubahan masyarakat yang juga cepat itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai keluarga kita juga harus memiliki kesadaran jangan sampai kehilangan nilai-nilai keluarga. Orang-orang Kristen yang telah dilahirkan dan dibaharui oleh Roh Kudus semestinya dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi anggota keluarga mereka di tengah-tengah komunitas baik gereja ataupun masyarakat. Mereka dapat menjadi sumber inspirasi ataupun penyemangat agar keluarga mereka dalam berbagai aspek kehidupan mencermin kasih Allah, karya Allah. Mungkin sebagai contoh, mohon maaf tidak bermaksud menyindir ya ibu-ibu.
Seorang ibu yang awalnya hanya fokus pada pekerjaan dan kehidupannya pribadi, kalau ada karya Roh Kudus dalam dirinya, maka dia juga akan lebih aware, lebih peka, lebih memperhatikan anak-anaknya. Bukan memperhatikan dalam arti tidak melakukan tugasnya, tetapi dalam bertutur kata, dalam memberikan pelayanan. Apakah sungguh-sungguh dilakukan dengan ketulusan sebagai sebuah bagian penghayatan melayani Allah. Kemarin saya memimpin persekutuan wilayah di GKI Cipinang Indah. Suatu topik yang dipilih berangkat dari sebuah kegelisahan pergumulan. Kenapa banyak orang tua tidak bisa komunikasi dengan anak-anaknya? Ada banyak hal yang menjadi sebab, dan saya sebutkan memang inilah realita fenomena era disrupsi. Komunikasi tidak nyambung karena sebenarnya akarnya adalah dari ego masing-masing. Para orang tua merasa sebagai orang tua yang menafkahi, yang membiayai hidup mereka, merasa berhak, bahkan dengan gaya arogan. Ini kemarin saya bawakan teori komunikasi, gaya komunikasi. Memerintah anaknya dengan kasar bahkan keras dengan alasan tegas, padahal sebenarnya mau memaksakan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga seringkali anak menjadi tidak nyaman bahkan memberontak. Akhirnya komunikasi tidak terjadi. Sedangkan kaum muda, kaum yang merasa tahu banyak hal karena lebih tahu dengan gadget dan sebagainya, menganggap orang tuanya jadul, kuno, nggak ngerti, gaptek. Akhirnya juga nggak mau ngobrol dengan orang tuanya. Inilah realita kehidupan zaman sekarang ini yang pada intinya kemarin saya tegaskan Bapak Saudara, komunikasi itu terjadi bukan komunikasi yang tidak harmonis itu terjadi bukan karena tidak bisa, tidak mampu, tidak ada fasilitas. Bahkan kemarin juga kejadian anak saya sibuk dengan gadgetnya di kamar, saya lagi ngobrol dengan istrinya, istri saya ngingetin sampai jam 9 itu diingetinnya lewat WA Bapak Ibu. Padahal kamarnya jejeran sebelah gitu. Inilah realita yang senantiasa harus kita ingat, kita sadari dan kita waspadai. Jangan sampai nilai-nilai keluarga kita larut dan hanyut karena kemudahan fasilitas yang membuat kita lupa apa yang menjadi pesan dan peran kita untuk mewujud nyatakan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Relasi dan komunikasi yang tidak harmonis tadi terjadi karena masing-masing punya ego. Daripada keluar dari kasur, tulis aja di gadget karena memang semua lagi pegang gadget begitu Bapak Ibu. Dan apalagi sebenarnya ada faktor lain yang saya bagikan, saksikan Ibu sekalian. Karena itu saya sudah teriak-teriak 5 kali, anak saya juga nggak ngedengerin Bapak Ibu. Kenapa? Dari teori psikologi yang saya bagikan pernah ada. Kalau frekuensi volumenya itu udah naik berapa desibel gitu Bu, ternyata anak-anak itu nggak ngedengerin ibunya ngomong apa gitu. Jadi ada faktor tertentu dalam sensor motorik kita, telinga itu kalau nadanya udah tinggi itu dianggap kayak orang motor lewat gitu aja, ngeng gitu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita hayati. Tentu akan berbeda ketika istri saya turun dari kasur, buka sambil menyentuh. Yuk sudah waktunya selesai main game. Anak saya yang gede kelas 6, yang kecil kelas 2 Bapak Ibu. Kalau diomongin, udah waktunya tinggal 5 menit ya. 2 menit lagi ya, sudah lewat dari 10 menit padahal Bapak Ibu. Soalnya yang ngasih tahu juga sambil gini gitu. Yang dikasih tahu ya lebih seru lagi, gitu. Ayo saudara, mari kita sungguh menyadari dan mewaspadai. Ada hal-hal sederhana dalam kehidupan keseharian kita yang sebenarnya harus kita sungguh-sungguh hayati peran kita. Entah sebagai orang tua, sebagai anak. Terlebih hari ini diingatkan ada Roh Kudus dalam hati kita, amin. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diingatkan ada karya Roh Kudus yang harus kita beritakan, harus kita nyatakan. Bisa kebayang enggak kalau juga dalam keseharian kita itu
kan dinilai, dilihat ya, seperti lagu hidupmu kitab terbuka gitu ya. Tapi yang dibaca adalah hal-hal yang tidak baik. Hari ini kita diingatkan Bapak Saudara, dalam keluarga kita, biarlah kita mewarnai kehidupan di dunia ini dengan nilai-nilai iman Kristiani yang dapat menjadi inspirasi, tenaga ataupun energi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir Bapak Saudara, mari kita menghayati. Ada ungkapan kata yang mengatakan time flies, ya, waktu berjalan begitu cepat. Kita diingatkan juga bahwa dalam masyarakat yang seringkali diwarnai kecenderungan penggunaan waktu yang tidak efektif, orang Kristen yang dilahirkan dan dibaharui Roh Kudus harus lebih menjadi bijak dalam menggunakan waktu mereka. Saya berharap ibu bapak di sini tidak biasa scrolling IG ya, atau reel Facebook, atau YouTube. Bapak Saudara, reels, apalagi ya, itu disetting oleh ahlinya, diungkapkan bahwa berangkat dari habit nature manusia yang suka kepo. Tahu kepo Bapak Ibu? Tahu kepo? Itu bukan Mbak Pao ya. Jadi kepo itu ada rasa penasaran manusia yang selalu ingin melihat apa sih ini sebenarnya, kelanjutannya bagaimana ya. Maka di reels itu hanya disetting sekitar 20 detik. Kalau kurang jelas kan dilihat lagi, benar nggak Bapak Ibu? Iki apa sih jane isine gitu loh ya. Itu apa ya gitu. Tapi tahu-tahu waktu kita bisa habis berjam-jam di media sosial. Gara-gara sibuk update status atau ngikutin statusnya orang, sayur asemnya kosbong gitu bisa jadi. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak konflik terjadi karena lupa waktu menggunakan media sosial gadget. Banyak, kalau saya suka dengar di radio itu kemarin beberapa kali lagi banyak dikampanyekan. Ribut suami istri, gara-gara bapaknya juga asik ternyata game online. Istrinya juga enggak diperhatikan, gara-gara sibuk dengan gadgetnya. Dan inilah realita kita saat ini Bapak Saudara, diingatkan pada hari ini, mari dengan menyadari ada Roh Kudus dalam diri kita dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus, kita menjadi lebih fokus menggunakan waktu sebagai hal-hal yang berharga dan lebih aktif lagi untuk menggantikan sesuatu yang berguna. Ingat, Roh Kudus senantiasa menuntun membuat kita melakukan hal-hal yang baik. Mari gunakan waktu luang untuk berbagi dengan orang lain dan melakukan hal-hal yang produktif dan konstruktif di tengah-tengah kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah arus perubahan yang begitu cepat karena transformasi digital atau era disrupsi ini, sebagai orang Kristen kita harus memiliki kehidupan yang terus-menerus mau diperbaharui berlandaskan iman dan percaya kita kepada Allah, serta memiliki perubahan dalam pikiran, perilaku, hati dan perbuatan kita. Karena itu kita harus memohon Roh Kudus untuk senantiasa membaharui kita, agar kita dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi orang lain, serta menjadi kekuatan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Dengan demikian kita dapat menjadi bagian dari gerakan Allah, karya Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang membawa perubahan dan keselamatan bagi dunia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dalam permenungan kami akan firman-Mu. Kami sungguh dibukakan akan kebaikan Tuhan,
Terlebih kami ditegaskan kembali, ada Roh Kudus yang senantiasa harus berkarya dalam diri kami melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan terus membaharui kami dalam setiap realita kehidupan saat ini yang mengalami perubahan begitu drastis dan cepat, yang seringkali kami tidak siap, yang seringkali kami juga tidak mampu, bahkan tergagap-gagap mengikuti perubahan itu, yang tidak sedikit juga kami larut dalam dampak-dampak negatif. Biarlah karya Roh Kudus-Mu sungguh nyata dalam diri kami ketika kami sungguh-sungguh diberikan kesadaran dan juga komitmen untuk melakukan terus hal yang baik, terus mewujud nyatakan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin kami, memiliki hati yang peka dalam setiap pemikiran, perkataan, tindakan kami, secara khusus dalam setiap laku tindak kami dalam keseharian, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di tengah masyarakat, di lingkungan kerja, sekolah, maupun dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kuasa dan karya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mewujudkan karya kasih Allah, nilai-nilai iman Kristiani yang begitu indah dan mulia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan pujian dari Bapak-Bapak wilayah 3 yang punya julukan keren BB3. Dipersilahkan, monggo. Waduh, bajunya country mania nih. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghilangkan
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Malamku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Umat dimohon bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia di dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan daam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi para majelis dan petugas persembahan, kami mohon menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau dapat melalui transfer rekening GKJ Joglo yang tertera pada layar. Untuk persembahan bulanan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan.
Nas persembahan didasarkan dari Mazmur 99 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat. Dialah yang kudus. Marilah kita membawa persembahan terbaik kita dengan menyanyikan Kidung Baru 134 baitnya yang pertama sampai ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa memuda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Umat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman
kasih, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami, baik persembahan kantong maupun persembahan bulanan. Walaupun ini hanya merupakan sebagian kecil dari berkat-Mu Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga layak dan berkenan kepadamu, dan juga dapat semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpinlah dan urapilah para majelis yang mengelolanya, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu juga dalam mengelola dan mengembangkannya bagi pelayanan kehidupan GKJ Joglo. Kiranya semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Apabila terselip dosa dalam kami mempersembahkannya, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat dimohon tetap berdiri. Sungguh ingin tak Engkau lakukan hal besar, jangan turuti paksanya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap, bagi hati susah dan rasa. Kan dirasakannya penghiburan yang sedang, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam laku hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dipilih Kristus dan dengan tuntunan Roh Kudus untuk menyatakan karya kasih Allah bagi dunia. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan hiduplah dalam kasih-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat yang dari Tuhan asalnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang terkasih, kami akan mengumumkan hasil persembahan Raya Unduh-Unduh yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024. Adapun hasil persembahan Raya Unduh-Unduh bisa kita lihat di layar. Laporan ini adalah per tanggal 23 Mei 2024. Perlu kami sampaikan bahwa penerimaan unduh-unduh itu adalah terdiri dari tunai, transfer, dan komitmen. Adapun penerimaan sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 tunai sebesar 49.278.000 dan dari hasil penjualan barang senilai 6.186.000. Total 55.464.000 dan transfer 16.200.000 rupiah. Komitmen 2.700.000 rupiah. Secara total penerimaan unduh-unduh sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 adalah 74.364.000 rupiah. Untuk ini semua, ya, terima kasih. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas persembahan dan peran serta dari Bapak Ibu sekalian dan juga kepada panitia Pantai Kosta dan Unduh-Unduh untuk pelayanan dan dukungannya. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk dapat merasakan betapa besar kasih karunia Allah dan semakin bertumbuh di dalam iman Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.